Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan kita cintai para habaib, para ulama, para dai, para ustadz, wabil khusus Al-Habib Zain Barakbah. Pertama-tama tentu mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah anugerahkan, sehingga pada Sabtu yang baik ini insyaallah setelah melaksanakan sholat subuh kita lanjutkan membaca Ratibul Haddad, dan insyaallah kita teruskan membaca kitab tafsir Syekh Nawawi. Untuk itu mari sama-sama kita mulai dengan baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan berkah Al-Fatihah ini Allah anugerahkan pada kita semua ilmu yang bermanfaat. Allah jaga kita dari segala musibah, Allah jauhkan kita dari segala bala, Allah kabulkan segala hajat, Allah sembuhkan yang sakit, Allah mudahkan setiap urusan yang sulit, Allah kuatkan iman Islam kita sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Ma'alati wal afiyah ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sharihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i wa sholihin wa sahabati wa tabi'in. Thumma al-fatihatu ila jami'il ulama al-amilin wal musannifin al-mukhlisin wa ila jami'il mufassirin wal muhaddithin wal fuqaha wal usuliyin wa ila jami'i usulina wa furu'ina wa masyayikhina wa kulli man haqqun alaina wa man ahsana ilaina bisiril fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman jaydan walhiqna bis salihin. Allahumma ya muallima Adam 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahimna. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa 'afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa qutil arwah wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa ulumihi fid dharain amin. Wa qala Allah ta'ala wattaqu yawma la tajzi nafsun an nafsin syai'an wa la yuqbalu minha syafa'ah wa la yu'khadhu minha 'adlu wa la hum yunsarun. Wattaqu, dan takutlah kalian, yauman, akan adanya suatu hari, la tajzi nafsun an nafsin syai'a, di mana seseorang tidak bisa menolong seseorang yang lain, wala yuqbalu minha syafa'ah, dan pada hari itu tidaklah diterima syafaat, wala yu'khadhu minha 'adl, dan pada hari itu tidaklah diambil tebusan, wala hum yunsarun, dan tidaklah mereka ditolong dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Suratul Baqarah ayat yang ke-48. Ayat ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala masih membicarakan tentang interaksi antara Rasul dengan orang-orang Yahudi yang ada di Madinah. Bahwasannya mereka itu menganggap Bani Israel ini sebagai kekasih Allah, hamba-hamba pilihan Allah yang tidak mungkin akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala atas segala pembangkangan mereka. Kalaupun hanya diazab, itu hanya sesaat saja. Mereka mengandalkan syafaat
mengandalkan kekerabatan mereka dengan nabi-nabi Allah alaihi wassalatu wassalam yang diutus dari kalangan Bani Israel. Ayat ini Allah mulai dengan firman-Nya wattaqu, yang bisa kita artikan dan takutlah kalian, atau wattaqu dan bertakwalah kalian. Kata para ulama, perintah Allah dengan lafaz ittaqu itu lebih banyak daripada ati'u. Kalau ati'u artinya taatlah kalian. Kalau ittaqu bertakwalah kalian dalam arti menjaga dari hal yang Allah larang. Kalau ati'u mengerjakan apa yang diperintahkan, kalau ittaqu menjaga diri dengan meninggalkan hal yang dilarang. Lebih berat mana, Bapak-bapak sekalian? Mengerjakan yang diperintah apa meninggalkan yang dilarang? Meninggalkan yang dilarang itu lebih berat. Ya kan? Makanya kata sementara ulama, kata ittaqu disebut 69 kali, ati'u disebut hanya 19 kali. Jadi jauh. Banyak orang sholat taat, tapi belum bisa meninggalkan bohong, belum bisa meninggalkan riya, belum bisa meninggalkan sum'ah, ujub atau takabur mungkin. Wal'iyadzubillahi min dzalik. Jadi mengerjakan yang diperintahkan itu lebih mudah ketimbang meninggalkan yang dilarang. Itulah kenapa sebetulnya kalau mau selamat itu yang diperintahkan Allah cukup yang wajib aja dikerjakan. Sholatnya hanya sholat yang wajib 5 kali. Puasanya hanya puasa yang wajib setahun sekali. Kalau dia punya uang bisa haji, ya udah yang wajib aja haji. Sedekahnya juga mungkin hanya yang fardu aja, zakat. Itu orang sudah selamat dia. Asal yang dilarang jangan dilanggar. Nah, jadi yang dilarang jangan dilanggar, modalnya yang wajib aja sudah selamat. Yang banyak celaka itu orang dia modalnya yang wajib dia kerjakan, yang sunnah dia kerjakan, yang mubah tapi berujung kebaikan dia kerjakan, yang haram juga dikerjakan sama dia. Itu yang banyak. Akhirnya begitu ditimbang-timbang, tekor. Pahala sholatnya ditimbang dengan dosa ghibahnya, tekor sholatnya. Pahala puasa sunnahnya ditimbang dengan iri, dengki, adu domba, fitnahan, tekor puasanya. Dia sedekah sunnah yang banyak, menyantuni orang setiap hari Jumat, kasih makan orang 100 box. Tapi takaburnya sampai ke ubun-ubun. Iya. Ya kan? Ini kalau saya nggak nyumbang buat nasi box nih, mau korobin. Wah, gitu katanya. Iya. Ini kalau saya nggak nyumbang nih, lampu masjid mati katanya. La haula wala quwata illa billah. Habis. Ya. Nah, jadi sulit meninggalkan yang Allah larang, itu lebih sulit. Tapi kalau bisa dikerjakan, modal yang wajib pun selamat. Nah, makanya Allah tahu kelemahan kita. Nabi tahu kelemahan kita. Makanya Nabi memberikan petunjuk. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Maka iringilah perbuatanmu yang jelek itu dengan perbuatan yang baik. Maka yang baik itu akan menghapus perbuatanmu yang jelek. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, sebaik-baik caranya adalah dengan mengerjakan hal yang semisalnya. Apa itu hal yang semisalnya? Misalnya kalau sudah terlanjur mata kita ini memandang yang dilarang, kan dosa. Maka kan harus berbuat baik. Maka yang paling betul adalah, atau yang paling semisal, tadinya memandang yang haram, maka gunakan mata setelah itu memandang yang halal. Membaca Al-Quran, membaca hadis, ya, melihat istri, halal kan? Ah, subhanallah. Kalau tadinya mulut kita mengerjakan yang haram, wal'iyadzubillah,
terpleset pada dusta, lisan kita berdusta, maka yang semisalnya zikrullah, istighfar, pakai lisan. Kalau akibat tangan kita mengganggu orang, maka pakai tangan juga berbuat baik. Nah itu kata Imam Al-Ghazali, wa adbi'is sayyi'atal hasanah, iringilah perbuatanmu yang jelek dengan yang baik. Yang paling dianjurkan adalah yang semisalnya, maka yang baik ini akan menghapus. Kemudian kata para ulama, dalam rangka menegakkan ittaqu, takutlah kamu kepada Allah, adalah banyak bertaubat. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala itu kalau yang dianjurkan para ulama setiap 6 jam. Kalau satu hari itu ada 24 jam, berarti sehari semalam itu minimal 4 kali Astaghfirullahaladzim, mengucap itu Astaghfirullahaladzim min jami'il ma'asi wal dzunub zahiran wa batinan wa atubu ilaihi li wali walidayya wali masyayikhi wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Itu yang paling baik. Kenapa 6 jam? Itu Syekh Nawawi menyebutkan di dalam kitab Qatrul Ghaith bahwa ketika seseorang hamba berbuat dosa itu belum ditulis, nunggu 6 jam dulu. Tapi jangan jadi andalan ini ya. Kalau 6 jam ini dia nggak taubat, nggak istighfar, nggak menyesal, barulah ditulis dosa. Tapi jangan jadi andalan, belum 6 jam ini gitu kan ya. Takutnya nggak nyampe 6 jam. Jadi malaikat raqib itu memimpin malaikat atid. Jadi setiap kali orang ini seorang muslim berbuat hal yang dilarang oleh Allah, itu malaikat atid bertanya kepada malaikat raqib, "Aktubu?" Saya udah harus tulis belum? Kata malaikat raqib, tunggu dulu, tunggu 6 jam. Kalau 6 jam ini dia taubat kepada Allah, jangan ditulis. Tapi kalau dia nggak taubat, baru kamu tulis. Jadi orang yang banyak dosanya itu luar biasa berarti ya. Ya enggak? Luar biasa. Kan ada 6 jam tuh waktu dia untuk minta ampun, untuk menyesali. Berarti orang ini enggak menyesal sama sekali. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Wattaqu, dan takutlah kalian wahai orang-orang Yahudi, termasuk kepada kita. Takutlah kamu wahai hamba-hamba Allah, yauman, akan satu hari, la tajzi nafsun an nafsin syai'a, pada hari itu manusia ini tidak bisa saling tolong menolong satu sama lain. Maksudnya dalam hal perkara pemikulan dosa, bukan dalam hal kebaikan. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Ya, dalam hal pemikulan dosa itu nggak bisa tolong menolong. Dalam tanda kutip, jadi nggak ada penembusan dosa ya bapak-bapak. Situ berbuat, situ tanggung jawab. Jangan sampai ditebus sama orang lain, begitu. Ya, tanggung sendiri. Yang ada adalah seseorang ini turut menanggung, bukan mengambil alih. Kalau menebus berarti diambil alih. Si A berbuat dosa, si B menebus. Oh berarti dosa si A dibawa sama si B, itu penebusan. Kalau dalam agama kita yang ada, kalaupun ada adalah si A berbuat dosa, si B turut menanggung dosanya. Tapi dosa A itu nggak hilang, tetap ada. Bagaimana konteksnya? Karena rupanya si A ini berbuat dosa gara-gara si B. Si B yang ngajarin. Dia ngajarin cara bikin proposal palsu misalnya. Ngajarin cara memanipulasi anggaran misalnya, mengajarkan hal-hal yang jelek. Kalau bahasa Nabi, wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'dih min ghairi ayankus min auzarihim syai'. Barang siapa yang memprakarsai hal yang jelek lalu diikuti orang, maka yang menjadi pemrakarsa ini, pelopornya, turut menanggung dosa sebanyak orang yang mengerjakan kejelekan yang dia pelopori itu. Dan dosa orang-orang yang ikut tidak berkurang sedikit pun. Makanya dalam kasus pembunuhan itu tidaklah
la tuqtalu nafsun zulman illa ala ibni adam al awal kifluha fa innahu awwalu man sannal qatla, kata Nabi begitu. Tidaklah terjadi satu kasus pembunuhan kecuali Qabil, anak pertama Nabi Adam, itu turut menanggungnya. Kenapa? Karena dia orang yang pertama mencontohkan pembunuhan. Waliyadzubillahi min dzalik. Wa qala ta'ala wa la yuqbalu minha syafa'ah. Pada hari itu tidak diterima syafaat. Nah, ini ayat ini dipakai oleh kalangan Mu'tazilah untuk mengatakan enggak ada syafaat. Ya, kata mereka syafaat itu enggak ada. Kalangan Mu'tazilah mengatakan ini ada dalilnya. Ya, kata Allah jelas di sini, enggak ada syafaat, enggak diterima syafaat. Ini pendapat orang-orang Mu'tazilah. Kalau pendapat kita Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan syafaat itu ada. Ya, kita beriman dengan adanya syafaat, baik dari wali-wali Allah, dari nabi-nabi Allah, dari malaikatnya Allah, dan terutama syafaat al-uzma dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, syafaat itu apa sih? Apa itu syafaat? Banyak orang bilang pertolongan. Masya Allah. Betul nggak pertolongan? Ente kenapa nggak sholat? Yang penting anak cinta Rasul katanya. Masya Allah. Dapat syafaat banyak sholawat. Tanpa sholat asal banyak sholawat dapat syafaat Rasul. Masya Allah. Bener nggak begitu? Hah? Bener nggak? Nggak bener dong. Kalau mau dapat syafaat, ada sahabat Nabi datang sama Rasul, minta doa masuk surga. Kata Nabi apa? Fa'inni, tolonglah aku, ya kan, tolong aku, bantu aku, kata Nabi SAW, untuk mewujudkan harapanmu itu bikasrotis sujud, dengan kamu banyak sholat. Jadi sahabat aja nih, sekelas sahabat minta doakan masuk surga, kata Nabi, siap, tapi kamu bantu saya. Caranya bagaimana? Kamu banyak sholat. Orang sekarang sahabat bukan, wali bukan, paling wali murid begitu kan. Iya. Mau masuk surga pakai syafaat tapi sholatnya enggak betul. Makanya ada pemahaman begini dan saya senang pemahaman ini. Jadi syafaat itu artinya penggenapan. Apa? Penggenapan. Ada bilangan ganjil, ada bilangan genap. Ini angka berapa nih? 2. Ganjil apa genap? Genap. Oke, ini genap ya. 1, 2. Ini baru jadi genap karena ada angka 1 di depannya. Maaf. Kalau saya tunjukkan begini, ini ganjil. Begitu saya tambah 2, baru dia genap. Konsep syafaat itu seperti itu, Pak. Ini syafaat nih. Ini syafaat. Tapi syafaat ini perlu yang ganjilnya. Perlu yang ganjil. Kalau nggak ada yang ganjil ini, bagaimana mau jadi genap? Wal fajr walayalin ashar wasyafa'i wal watr. Ya kan? Al watr, al witru, witir ganjil, asyaf genap. Syafaat itu berlaku kalau ada yang satu ini nih, yang harus ada yang ganjilnya dulu, baru ini syafaat jadi genap. Jadi 2. Kalau cuma 1 syafaat saja ini nggak ada, bagaimana? Jadi ganjil lagi. Nah, yang 1 ini apa? Yang 1 ini kalau Bapak lihat jari saya, 1 telunjuk ini kita kan ada 3 ruas ya. Ruas pertama, ruas tengah, ruas bawah. Ada 3 yang ganjil itu. Apa yang paling atas? Imanum billah. Iman kepada Allah. Beriman kepada Allah. Dan amalun soleh, beramal soleh. Nah itu, mau dapat syafaat, yang ganjilnya penuhi dulu. Iman kepada Allah dan amal soleh. Kalau nggak beriman kepada Allah, mau dia sholat, mau sholawat, lah nggak beriman gimana? Harus beriman. Beriman doang tapi nggak beramal soleh, jadi pertanyaan, bener nggak beriman? Kok nggak beramal soleh? Nah, ini yang pertama nih. Ruas pertama imanun billah wa amalun soleh. Yang kedua di sini
akhlak. Agama itu nggak cuman sholat, agama nggak cuman puasa, nggak cuman zikir. Agama itu muamalah, pergaulan. Maka akhlak penting di sini. Banyak orang sholat, puasa, sedekah ini itu, tapi kepleset masuk neraka gara-gara akhlak, ya kan? Ada seorang sahabat datang kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, di kampung kami ini ada perempuan taqumul lail wa tasumun nahar. Dia selalu puasa di siang hari, sunnah. Dia selalu sholat malam, sholat sunnah. Wa kanat tu'zi jiranaha, tetapi lidahnya tajam, selalu menyakiti tetangga-tetangganya. Padahal banyak amal. Apa kata Nabi SAW? Hiya min ahlin nar. Itu perempuan ahli neraka. Kepleset dia. Mau dapat syafaat, kalau itu genap, penuhi yang ganjil. Yang pertama, iman kepada Allah dan beramal soleh. Yang kedua, akhlak yang mulia. Nah, ruas yang terakhir ini, sholawat. Banyak-banyak sholawat. Makanya kan ada dua redaksi. Satu redaksi, Nabi mengatakan bahwa orang yang paling akrabakum majlisan minni yaumal qiyamah, orang yang paling dekat tempat duduknya di antara kamu nanti dengan aku pada hari kiamat. Satu riwayat menyebutkan yang paling banyak sholawat, riwayat lain mengatakan yang paling bagus akhlak. Memang ada dua riwayat di situ. Nah, jadi antara sholawat dengan akhlak itu kaitannya erat. Ahli sholawat pasti bagus akhlaknya, harusnya begitu. Nah, kalau ini terpenuhi yang ganjil ini, ternyata masih ada yang kurang. Imannya masih kurang dikit, ya kan? Amal solehnya kurang dikit, akhlaknya kepleset sedikit, sholawatnya kurang banyak. Nah, syafaat bisa masuk di situ. Kalau yang ini ganjil dilepas, nggak bisa. Nah, ini pendapat dari ahlu sunnah wal jamaah. Ya, lepas lain daripada itu qadarullah. Ya, ini sunnatullahnya demikian. Jalur selamatnya yang bisa ditempuh itu yang diikhtiarkan. Jangan mengandalkan rahmat tetapi membuat seseorang ini lalai dari kewajibannya. Nah, kalau demikian maka dia, kalau bahasa Imam Al-Ghazali, maghrurun, orang yang tertipu. Orang yang ditipu oleh syaitan, dia dibuai dengan angan-angan Allah kan maha pengampun, Allah pasti maklum, nah gitu-gitu. Ya, tapi dia melalaikan kewajibannya. Wala'iyadzu billahi min dzalik. Wala yu'khadzu minha 'adlu walahum yunsurun. Pada hari kiamat itu tidaklah diterima tebusan-tebusan. Ya, fidak nggak bisa dijual beli dengan uang seberapa pun banyaknya. Itu dalam hadis disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada penghuni neraka. Pertanyaannya, wahai penghuni neraka, seandainya aku berikan kepadamu harta sebanyak dunia dan isinya, lalu aku minta harta itu untuk menebusmu dari api neraka, apakah akan engkau berikan harta itu? Kata penghuni neraka, ya Allah, seandainya kami punya harta sebanyak isi dunia dan engkau minta itu untuk menebus kami dari api neraka, pasti kami berikan. Katanya mereka seperti itu. Setelah masuk ke neraka. Apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Tapi dulu saya minta yang lebih sedikit dari itu kamu nggak kasih. Nah, betul nggak? Iya, dulu diminta sedikit sekali, cuman diminta masuk Islam, amal soleh, terus zakat, nggak sebanyak bumi, mereka nggak kasih. Nah, maka itulah penyesalan yang tiada guna. Ya, naudzubillah, tsumma naudzubillah min dzalik. Semoga kita dijaga iman Islamnya, amin ya rabbal alamin. Baik, ini ayat yang ke-48. Ya, kesimpulan kita daripada ayat ini, yang pertama, perintah Allah untuk taat artinya dalam tanda kutip bobotnya lebih kepada melaksanakan apa yang diperintahkan, sedangkan perintah untuk takwa dalam tanda kutip bobotnya lebih kepada meninggalkan hal yang dilarang. Lalu meninggalkan yang dilarang itu lebih berat daripada mengerjakan yang diperintahkan.
Yang kedua, kita ahlu sunnah wal jamaah beriman dengan adanya syafaat, tetapi syafaat itu hendaklah kita lengkapi syaratnya dengan beriman kepada Allah, mengerjakan amal soleh, memperbaiki akhlak, dan banyak bersalawat kepada Nabi SAW. Taib. Ini kesimpulan daripada ayat yang ke cukup. Taib. Yang akan datang insya Allah kita baca ayat yang ke 49 ya. Semoga Allah berikan kepada kita kesempatan dan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.